Saya pernah dakwah ke Bengkulu, terus selesai tugas dakwah saya sama warga setempat, saya diajak jalan-jalan. Terus dia bilang, Ustaz, kita lihat tempat dibuangnya BK, katanya gitu. Oke. Begitu saya sampai di sana, ya Allah, kalau kata anak Betawi, tak ileh, gitu. Du ileh, ternyata villa, tahu villa? Villa tuh tempat yang enak apa nggak enak? Enak. Kok dibuang kayak gitu? Gitu. Kalau dibuang kan bayangan kita kan mungkin di penjara apa di mana gitu. Ini villa gitu loh, rumah enak. Berarti kan bukan lagi dibuang, lagi di apa? Lagi dibina. Lagi dibina. Gitu. Nah ini kalau semua ini kita tahu gitu kan, apa yang sekarang kita alami semua jadi jelas kan? Oh ya pantesan. Gitu. Pantesan tuh 7 kata tercoret pada tanggal 18 Agustus 1945. Percis sehari setelah proklamasi atau katanya proklamasi kemerdekaan. Oh pantes tanggal 17 Agustus yang dibaca secari kertas orat-oret. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia bla bla bla. Allah nggak disebut sama sekali. Kata bismillah aja kagak ada. Gitu. Emang Anda pikir itu apa namanya muncul begitu aja? Ya enggak. Itu semua dirancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bersyukur Allah Ta'ala mengizinkan kita menghadiri majelis ta'lim rutin kita. Dan pada kesempatan kali ini seperti yang terlihat di layar, tema kita adalah menyingkap tabir mulkan jabriyah melalui peristiwa global. Sebelum kita melanjutkan, kira-kira ini gambar apa? Gambar orang, ya. Kira-kira orangnya siapa nih? Ini di belakang sini apa nih? Nah, piramida adanya di mana? Mesir. Nah, gitu. Maksudnya kira-kira ini adalah sosok Firaun, ya. Manusia yang begitu congkaknya, begitu sombongnya, begitu arogannya, sampai berani mengeluarkan kata-kata ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi, ya. Karena dia merasa dirinya begitu berkuasa, tidak ada yang bisa menyaingi dirinya. Lalu dia sampai kepada keputusan mengutarakan pernyataan yang togo itu artinya melampaui batas, ya. Dan siapapun bisa mengalami hal yang serupa di zaman kapanpun, di negeri manapun, ya. Ketika dia merasa bahwa dirinya begitu berkuasa sehingga dia tidak bisa dihalangi oleh siapapun, dan akhirnya sekalipun dia tidak mengucapkannya, tapi pada hakikatnya tingkah lakunya, kebijakan-kebijakannya mencerminkan bahwa dia menjadi orang yang copy paste
sikap dan perilakunya Fir'aun, ya. Dan kenapa kira-kira kita memilih gambar ini, Bu? Ada yang tahu? Hah? Ya, oke, sombong. Karena gambar ini merupakan gambar yang paling cocok untuk melukiskan sosok-sosok Mulkan Jabriyah. Ya, Mulkan Jabriyah itu artinya penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ya. Baik, jadi ini menyingkap tabir Mulkan Jabriyah melalui peristiwa global. Ya. Adapun pembahasan kita akan mencakup pertama fase-fase pemerintahan dalam sejarah Islam. Yang kedua, fase Mulkan Jabriyah. Yang ketiga, keruntuhan kepemimpinan yang terpusat. Yang keempat, karakteristik pemerintahan Mulkan Jabriyah. Yang kelima, peranan ribat melawan penindasan. Dan yang keenam, sekaligus yang terakhir, persiapan intervensi ilahi dan pembaruan. Ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, keenam butir pembahasan ini bisa kita selesaikan dalam pertemuan hari ini. Tapi kalau tidak, berarti kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk kepada fase-fase pemerintahan dalam sejarah Islam berdasarkan hadis yang sangat sering saya angkat. Dan kenapa saya sering mengangkat? Karena memang hadis ini sangat penting difahami oleh umat Islam dalam kerangka kita memahami kondisi di mana kita hidup sekarang. Jadi hadis ini adalah hadis yang meringkas perjalanan umat Islam sejak awal hadirnya Nabi Muhammad SAW sampai berakhirnya umur umat Islam menjelang terjadinya peristiwa kiamat. Masya Allah. Jadi hadis ini ringkasan dari perjalanan umat Islam keseluruhannya. Ya. Dan yang menariknya dari hadis ini, bahwa hadis ini meneropong perjalanan fase demi fase perjalanan umat Islam berlandaskan perubahan pemerintahan yang muncul dari waktu ke waktu. Baik, kita lihat hadis ini. Kita baca dulu terjemahan aslinya secara keseluruhan. Nabi Muhammad SAW bersabda, takunun nubuwatu fikum masya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idha sya'a ayyarfa'aha thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu masya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idha sya'allahu ayyarfa'aha thumma takunu mulkan na'atan fayakunu ma sya'allahu ayyakuna thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha thumma takunu mulkan jabriyah fatakunu ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah summa sakata. Artinya Nabi SAW bersabda, kalian umat Islam akan mengalami fase pertama yang disebut pemerintahan kenabian. Ya. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, fase pertama itu pun berlalu. Maka datanglah fase kedua, namanya pemerintahan khilafah ala minhaj an-nubuwah, yang artinya kekhalifahan sesuai atau mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya, berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, fase kedua itu pun berlalu.
Maka datanglah fase ketiga, namanya pemerintahan mulkan abad, raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, fase itu pun berlalu. Maka datanglah fase keempat, namanya pemerintahan mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, fase keempat itu pun berlalu. Maka datanglah fase kelima sekaligus fase terakhir, yang namanya pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan sesuai metode kenabian. Kemudian Nabi diam, ya. Kemudian Nabi diam menandakan sampai disitulah berakhirnya umur umat Islam, dan tidak lama lagi perjalanan dunia fana ini pun mencapai titik akhirnya dengan terjadinya peristiwa dahsyat kiamat, ya. Nah, jadi beginilah Nabi sudah memberitahu kita sejak 15 abad yang lalu perjalanan umat Islam dalam konteks pergantian fase pemerintahan dari satu bentuk pemerintahan ke bentuk pemerintahan berikutnya. Dan kita saat ini sedang berada di fase keberapa? Fase keempat, yang disebut dengan fase mulkan jabriyah atau pemerintahan para penguasa jabriyah. Jabriyah itu artinya memaksakan kehendak, ya. Salah satu sifat Allah disebutkan dalam Al-Quran adalah Al-Jabbar, ya. Pernah dengar ya? Dalam surat Al-Hasyr itu kan ada beberapa Asmaul Husna disebut di rangkaian ayat-ayat terakhir surat Al-Hasyr itu. Huwallahu alladzi la ilaha illallah la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar, ya. Pernah dengar ya ayat itu? Nah, Al-Jabbar itu artinya sifat Allah yang maha memaksakan kehendak. Dan Allah jika punya kehendak lalu memaksakan kehendak itu pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Kenapa? Karena Allah itu juga punya sifat Al-Qadir. Apa artinya Al-Qadir? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Ya, Allah itu maha berkuasa. Allah itu Al-Jabbar yang maha memaksa. Tentu dengan kekuasaannya, jika Allah mentakdirkan, ya, bahwa salah seorang dari kita yang hadir di sini hari ini menerima uang 2 miliar, ya, itu pasti nyampe kepada orang itu, nggak mungkin meleset. Tapi juga sebaliknya, kalau Allah sudah punya kehendak bahwa salah seorang di antara kita yang hadir di sini hari ini akan ditakdirkan mengalami kecelakaan, pasti terjadi, tidak bisa dihindari. Ini yang dikatakan oleh Nabi kepada seorang sahabat yang waktu itu masih usianya belia, namanya Muaz bin Jabal. Kata Nabi SAW, ya Muaz, jika seluruh manusia di muka bumi ini bermaksud ingin mencelakakan engkau, tetapi Allah tidak menghendaki, maka engkau tidak akan celaka. Jika seluruh manusia di muka bumi ini bermaksud ingin memberikan suatu kemaslahatan kepada engkau, tetapi Allah tidak mentakdirkan, maka tidak akan bisa. Ya. Nah, jadi ini harus menjadi keyakinan, pemahaman dan keyakinan setiap mukmin bahwa Allah Ta'ala dialah Al-Jabbar yang maha memaksakan kehendaknya, yang karenanya siapapun yang Allah takdirkan menjadi pemimpin di negeri manapun, di zaman kapanpun,
tidak boleh punya anggapan dalam dirinya bahwa jika dia punya kehendak, maka kehendaknya bisa dia paksakan kepada masyarakat yang dia pimpin, wilayah di mana dia berkuasa, tidak bisa. Nah, tapi masalahnya adalah kita ditakdirkan Allah saat ini hidup di suatu potongan fase perjalanan sejarah umat Islam yang Nabi sebutkan sebagai fase di mana pemerintahannya dikuasai, dipimpin oleh mereka-mereka yang digelari oleh Nabi, dijuluki oleh Nabi dengan julukan mulkan jabariyah, penguasa-penguasa yang doyan memaksakan kehendak. Yang karenanya menjadi mengerti kita kan kenapa gambar yang saya pilih gambar ini, karena ini sosok Fir'aun ini, dia adalah sosok yang mengabaikan Allah Rabbul Alamin Al-Jabbar dan merasa dirinya lah yang jabbar, ya, yang bisa memaksakan kehendak. Dan nasib akhirnya Fir'aun apa? Apa nasib akhirnya Fir'aun? Tenggelam, ya, tenggelam di Laut Merah, menemui kematiannya, ya. Dan pada detik-detik menentukan itu, dia sempat mengucapkan kata-kata amantu bi Rabbi Musa wa Harun, ya, aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Terus Allah bertanya dalam ayat itu, al-an, sekarang udah kayak begini keadaannya, kamu mau beriman? Begitu. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tatkala pada detik-detik tenggelamnya si Fir'aun ini, malaikat Jibril, ya, menyumpal mulutnya Fir'aun dengan tanaman dari Laut Merah, tanaman rumputan gitu ya, disumpal mulutnya oleh Jibril. Karena apa? Jibril tidak menginginkan kalau Fir'aun itu mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Gitu. Jadi malaikat Jibril aja ogah ngelihat Fir'aun yang kayak gitu itu, ya, mati dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid. Gitu. Ini togo, ya, sifat togo, sifat melampaui batas itu begitu, ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kembali ke pembahasan kita, hadis ini, dewasa ini kita sedang berada di fase keempat perjalanan sejarah umat Islam, yang berarti di fase ini bermunculanlah pemerintahan dari mereka-mereka yang dijuluki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan julukan mulkan jabariyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya. Dan karenanya hadis ini kita gambarkan dalam bentuk skema seperti ini, dari fase pertama ke fase kedua, fase ketiga, fase keempat, sampai fase kelima. Dan perjalanan umat Islam ternyata laksana gelombang, ya, ada kondisi naik, ada kondisi turun. Dan ini bukan hanya dialami oleh umat Islam, oleh umat manapun juga seperti ini. Umat manapun itu ada masa berada di atas dan ada masa berada di bawah. Nah, kita naik turunnya itu gambarannya seperti ini. Sewaktu di fase pertama, Nabi SAW yang memimpin, kan tadi disebutkan dengan fase pemerintahan kenabian. Berarti yang memimpin langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita memimpin 23 tahun saja, sejak usia 40 diangkat jadi Nabi sampai wafat usia 63. Jadi cuma 23 tahun. Itu pun 23 tahun dengan pengalaman berbeda antara memimpin sewaktu di Mekah dengan memimpin sewaktu di Madinah, berbeda. Sewaktu di Mekah, Nabi dan para sahabat, pengikut-pengikutnya, posisinya di bawah garis merah. Yang maknanya apa?
Waktu itu umat Islam, generasi awal umat Islam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, selama 13 tahun fase perjuangan di Mekah itu posisinya lemah dan teraniaya, terzolimi, karena yang memimpin kota Mekah adalah kaum kafir musyrikin Quraisy, dan mereka tidak ridho dengan tersebar luasnya dakwah tauhid, dakwah Al-Quran, dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, sehingga mereka mengalami banyak penganiayaan, penzoliman, sampai ke tingkat, ya, ada yang namanya boykot. 3 tahun mereka diboykot di lembah yang namanya lembah Abu Talib, ya. Selama itu mereka tidak boleh diberi kirimi makanan, dikirimi minuman, nggak boleh. Nah, akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk hijrah. Dan hijrah yang pertama bukan langsung ke Madinah, tapi ke Habasyah. Habasyah itu wilayah di seberang Laut Merah dari wilayahnya Nabi Mekah, yang disebut dengan Habasyah waktu itu. Kalau Habasyah itu sekarang termasuk wilayah Sudan yang sedang mengalami genosida juga, ya, di Sudan sekarang ini. Nah, tetapi hijrah ke Habasyah tidak membuahkan perluasan dakwah yang lebih jauh. Ya, tidak terjadi perkembangan dakwah yang berbuah, ya. Barulah hijrah yang berikutnya ke Madinah. Itulah hijrah yang benar-benar menyebabkan Nabi dan para sahabat lainnya dari Mekah rame-rame hijrah ke Madinah, dan jadilah kota yang asalnya bernama Yasrib diganti menjadi namanya Madinatun Nabi, ya, kotanya Nabi Muhammad SAW, karena beliau hijrah ke sana. Dan Masya Allah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mengutus seorang sahabat yang ahli berdakwah, masih muda belia, bernama Mus'ab bin Umair, menjadi duta pertama yang dikirim untuk tugas ajaklah sebanyak-banyaknya orang di Yasrib untuk menerima hidayah Allah, menerima al-Islam, ya, sejauh kemampuanmu. Nah, ternyata Mus'ab bin Umair ini memang piawai dalam berdakwah, sehingga dalam tempo 1 tahun saja tidak ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali sudah ada 1 orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah, ya, dahsyat. Mus'ab ini dahsyat, ya. Nah, jadi kota Madinah tuh menjadi kota yang bahkan ibaratnya merindukan kedatangan Nabi SAW ke sana. Nah, sekarang bayangkan muhajirin rame-rame hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah sudah ada kaum Ansor yang menanti-nanti mereka. Maka sudah barang tentu setelah peristiwa hijrah ini, kota Madinah pun menjadi basis utama dakwah Nabi dan para sahabat, dan dari sanalah, ya, memancar cahaya agama Allah, dan Nabi memimpin cukup dalam tempo 10 tahun saja di Madinah, nggak sampai selama di Mekah. Di Mekah kan 13 tahun teraniaya, terzolimi, lemah, ya. Nah, 10 tahun di Madinah dengan izin Allah Ta'ala seluruh semenanjung Arab itu sudah menerima Islam, dan puncaknya adalah terjadinya peristiwa pembebasan kota Mekah, ya. Dan kota Mekah ini penting untuk dibebaskan karena apa? Karena pertama, itulah kota awal lahirnya dakwah Islam. Nabi membawa Islam dari situ. Yang kedua, kenapa penting? Karena Mekah ini merupakan pusat, ya, dari peribadatan masyarakat Jazirah Arab. Sekalipun mereka peribadatannya sudah mengandung kesyirikan, ya, sudah banyak berhala-berhala yang diletakkan di dalam dan di seputar Ka'bah. Menurut riwayat dikatakan sampai 360 aneka jenis berhala, dari yang kelas besar-besarnya seperti Lata, Manat, Uzza, Hubal,
sampai yang kelas kecil-kecilnya yang sekedar tengkorak ayam gitu ya, itu semua ada di Ka'bah. Nah, jadi Nabi datang membebaskannya supaya tuntas seluruh jazirah Arab itu terbebaskan dari kemusyrikan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah ya, Nabi dan para sahabat dengan gilang gemilang memasuki kota Mekah, membebaskannya dari kemusyrikan, dan akhirnya seluruh jazirah Arab sudah terbebaskan dari zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah ya, beralih menjadi hidup di bawah naungan nurul Islam, cahaya al-Islam ya, dalam tempo 10 tahun, Masya Allah. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, fase pertama ditandai dengan kejayaan Islam, yang mana Nabi waktu itu membebaskan seluruh jazirah Arab. Terus fase kedua, al-khilafatu ala minhajin nubuwah, fase kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam pola-pola kepemimpinannya. Nah, inilah fase yang sewaktu Nabi hidup sudah mengatakan, sesudah aku berlalu akan muncul al-khulafa thalathuna aman, akan muncul para khalifah-khalifah selama 30 tahun. Wa ba'da dzalika al-muluk, sesudah mereka muncullah raja-raja. Nah, karenanya di sini kita kasih tanda Nabi wafat tahun ke-10 Hijriah, maka fase kedua berlangsung dari tahun ke-10 sampai tahun ke-40, kan 30 tahun. Ya. Dan memang ternyata benar, fase kedua itu ditandai dengan silih bergantinya pemimpin-pemimpin umat yang gelarnya khalifah, bahkan gelarnya khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka ada berapa orang? Biasanya orang bilangnya 4 ya. Oke. Abu Bakar Siddiq yang pertama, terus Umar ibn Khattab yang kedua, Utsman ibn Affan yang ketiga, Ali bin Abi Thalib yang keempat. Nah, kalau dihitung kepemimpinan Abu Bakar Siddiq itu berlangsung 2 tahun 6 bulan. Ya, 2 tahun 6 bulan Abu Bakar. Umar bin Khattab memimpin 10 tahun 3 bulan. Oke? 10 tahun 3 bulan. Utsman bin Affan memimpin 12 tahun. Sedangkan Ali bin Abi Thalib memimpin 4 tahun ya, 4 tahun 6 bulan. Entar dulu, 9, 3, 12. Iya betul. 4 tahun 6 bulan. Kalau dijumlah, ternyata itu angkanya nggak bulat. 29 tahun 6 bulan. Yang berarti 29 setengah tahun, ya kan? Makanya keliru yang jawab 4. Ada yang kelima. Yang kelima itu adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW, yang memimpin cuma 6 bulan. Berarti Hasan termasuk Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing. Lengkaplah 30 tahun para khulafa ini. Dan sewaktu Hasan bin Ali masih kecil, ya, masih anak-anak gitu, Nabi sedang ceramah di atas mimbar di Masjid Nabawi di kota Madinah. Di tengah Nabi sedang memberikan tausiah, muncullah Hasan ini yang masih kecil ini ke dalam masjid pakai mungkin gamis kepanjangan gitu. Akhirnya dia keserimput, tahu keserimput? Keserimput tahu ya? Apa? Keserimpet. Keseribet.
Ya pokoknya ngerti lah ya. Dan biasanya kalau anak kecil keserimpet pakaian yang dia pakai, apa yang terjadi pada dirinya? Jatuh. Nah, Nabi menyaksikan itu langsung diturun dari mimbar, diangkat cucunya, ditaruh di sampingnya. Terus Nabi bersabda, waladi hadza, ya kan, anakku ini, maksudnya anak keturunanku ini, huwa sayyidun, dia adalah pemimpin. Dan dia akan menjadi pemimpin yang mendamaikan dua kelompok umat Islam yang bertikai. Gitu. Nah, hadis ini penting karena apa? Karena kaitannya dengan di belakang hari Hasan menjadi khalifah kelima tadi kan? Tapi ketika dia menerima posisi kekhalifahan, masih ada luka di tubuh umat Islam karena waktu Ali memimpin, Ali berhadapan dengan Muawiyah yang menjadi gubernur di Syam, di wilayah Suriah sekarang, ya. Dan Muawiyah itu tidak mau tunduk kepada Ali karena Muawiyah protes. Ali sebagai khalifah, kenapa agenda pertama yang dikerjakan bukannya mengusut para pembunuh Utsman bin Affan? Kan Utsman bin Affan wafatnya tewas dibunuh kan? Dibunuh oleh sekumpulan orang yang mengepung rumah khalifah, rumah Utsman bin Affan selama puluhan hari, 20 hari lebih sedikit, ya. Yang sampai ke tingkat akhirnya mereka merangsek masuk ke dalam rumahnya Utsman dan membantai Utsman. Dan itu para pengacau ini, ya, mereka ini dipimpin atau digerakkan oleh sosok yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini muslim, pura-pura muslim, masuk Islam pura-pura, aslinya Yahudi dari Yaman, tinggal di Kufah di Irak. Dialah yang menyebarluaskan, ya, cerita palsu bahwasanya Nabi pernah bersabda, kalau nanti aku meninggal penggantiku adalah engkau wahai Ali, gitu. Sehingga dia sebarluaskan tuh hadis palsu ini. Kalian tahu nggak, dulu Nabi pernah ngasih wasiat sama Ali, kalau Nabi wafat maka pengganti Nabi haruslah Ali bin Abi Thalib. Tapi nyatanya siapa yang menggantikan Nabi setelah Nabi wafat? Abu Bakar. Berarti Abu Bakar tuh kafir. Setelah Abu Bakar wafat, siapa yang menggantikan Abu Bakar? Umar. Umar kafir. Setelah Umar wafat, siapa yang menggantikan Umar? Utsman. Nah, Utsman lagi hidup nih, kita kepung rumahnya. Nah, begitu. Jelas ya? Nah, nasib Utsman adalah menemui kematian di tangan para pengacau ini. Begitu Utsman wafat, syahid insyaallah, maka sahabat-sahabat senior yang memang menjadi ahlul halli wal aqd, ahli musyawarah, ahli syura, bersepakat Ali lah yang paling pantas menggantikan Utsman. Nah, berhubung Utsman ini bagian dari keluarga besarnya Muawiyah, Muawiyah yang jadi gubernur di Syam, menerima Ali sebagai khalifah. Cuma problemanya Ali tidak serta-merta mengusut soal pembunuhan Utsman. Maka terjadilah pertikaian antara Muawiyah dengan Ali yang terkenal dengan nama Perang Siffin. Kenapa disebut Siffin? Karena lokasi perangnya di daerah namanya Siffin, yang lokasinya antara Irak dan Suriah sekarang, antara Irak dan Syam, begitu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib akhirnya wafat, ahli syura bersepakat yang paling pantas menggantikan Ali adalah Hasan. Hasan menerima, tetapi selama beliau memimpin, sulit beliau mempersatukan dua kelompok yang sudah luka ini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Hasan? Dia datangi Muawiyah, dia katakan, aku serahkan kekhalifahan kepada engkau. Lebih baik aku rela mengalah, asalkan umat ini kembali menyatu. Maka terkenallah peristiwa penyerahan kepemimpinan ini dari Hasan kepada Muawiyah dengan peristiwa yang dikenal Amul Jamaah, tahun terjadinya berjamaah lagi seluruh umat Islam menyatu dari dua kelompok yang tadinya bertikai. Paham ya sampai di sini ya? Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, berlalu sudah fase kedua.
dan posisi umat masih jauh di atas garis merah, artinya berjaya kita. Bahkan di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu terjadilah perluasan wilayah yang tadinya cuma sebatas Jazirah Arab sudah masuk ke wilayah Rum dan Persia, begitu ya. Makanya di zaman Umar bin Khattab lah pihak Nasrani rela menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Khalifah Umar bin Khattab. Baik, nah selanjutnya masuklah kita ke era fase ketiga pemerintahan Mulkan Abdon, para raja-raja yang menggigit. Nah, pemerintahan Mulkan Abdon ini ditandai yang paling awal adalah munculnya Muawiyah. Makanya kalau ada pendapat yang menyebut bahwa Muawiyah itu khalifah, berdasarkan hadis ini pendapat itu nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena Nabi tidak menyebutnya sebagai era khilafah, kan? Tidak disebut lagi sebagai era khilafah. Nabi menyebutnya sebagai era mulkan, raja-raja. Dan memang muncul suatu perbedaan yang mencolok antara fase ketiga dengan fase kedua. Apa itu? Di fase ketiga, terutama waktu Muawiyah menjadi pemimpin umat setelah menerima kepemimpinan itu dari Hasan, ya, beliau masih berkuasa saja, masih memimpin saja, sudah mencanangkan anaknya yang bernama Yazid menjadi calon penggantinya, yang berarti sudah mulai menggunakan cara-cara kerajaan, ya dong, ya. Sedangkan ini nggak pernah dicontohkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali, nggak pernah. Waktu Abu Bakar menjadi khalifah, apa ada Abu Bakar ngasih arahan bahwa nanti penggantiku seharus ini, gitu? Nggak ada. Yang ada adalah menjelang wafatnya Abu Bakar merekomendasikan Umar menjadi penggantinya. Tapi bukan sebuah keputusan, sebuah usulan. Dan begitu Abu Bakar wafat, ahlul halli wal aqd, ya, ahli syura, ya, itu berkumpul dan mereka cenderung ingin Umar menjadi pemimpin, tapi Umar nolak. Ya. Karena Umar tidak suka dengan jabatan. Akhirnya apa yang terjadi? Para ahli syura ini menyebar ke tengah-tengah rakyat, masyarakat, menanyakan pendapat mereka. Kalau Umar bagaimana? Semua setuju. Akhirnya Umar disepakati sebagai khalifah. Dan Umar bukan anaknya Abu Bakar, kan? Bukan. Ahli syura berkumpul, bersepakat Utsman yang paling pantas. Utsman dibayat. Begitu juga Utsman. Ahli syura berpendapat yang paling pantas Ali menggantikannya. Ali. Begitu juga ahli syura bersepakat yang menggantikan Hasan, anaknya Ali. Bukan karena anaknya Ali dia diangkat, tetapi karena memang yang dipandang paling soleh, paling layak memimpin umat sebagai penggantinya Ali adalah Hasan bin Ali. Bahwa Hasan anaknya Ali itu lain perkara, tapi nggak ada urusan dengan dipilihnya Hasan gara-gara dia anaknya Ali, tidak ada. Nah, sementara di fase ketiga muncullah sebuah pola baru. Makanya wajar kalau Nabi menyebutnya tidak lagi dengan istilah khilafah, ya, tetapi disebutnya mulkan, raja-raja. Cuman mulkan Abdon, raja-raja yang menggigit. Menggigit apa? Menggigit kitabullah wa sunnah, Al-Quran dan sunnah. Karenanya masih layak mereka disebut sebagai pemimpin kaum beriman. Cuma tidak lagi disebut khalifah, ya. Bahkan kalau kita mau menelusuri hadis-hadis tentang kepemimpinan ini, ada satu hadis yang bunyinya begini: agama ini akan tetap berada dalam kemuliaan selagi dipimpin oleh 12 khalifah yang semuanya berasal dari Quraisy. Nah, tadi kita sudah bicarakan di fase kedua jumlah khalifah Rasyidanya berapa tadi? 5, bukan 4 ya Bu? 5 ya, sudah dikoreksi ya.
Nah, sedangkan Nabi bilang dalam hadis ini, agama ini akan tetap dalam keadaan mulia selagi dipimpin oleh 12 khalifah, semuanya dari Quraisy. 5 sudah, berarti sisanya berapa? 7. Nah, kapan yang 7 itu muncul? Hah? Kenapa? Di fase kelima. Ya, insya Allah. Ya. Jadi kita memahaminya begitu. Karena pada hakikatnya istilah yang Nabi berikan pastinya sesuai dengan realita. Tidak mungkin Nabi mengistilahkan mulkan kalau kemudian di dalam era mulkan itu ada khalifah, bukan khalifah namanya. Malik, raja. Cuman raja yang masih menggigit Quran dan sunnah. Dan karenanya di fase ketiga ini yang berlangsung sangat lama dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah, yang berarti berapa lama itu? 1302 tahun. 13 abad. Masya Allah. Ya. Jatuh bangun, silih berganti, kerajaan-kerajaan Islam mewarnai panggung sejarah kepemimpinan ini. Dan banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam yang jatuh bangun, tetapi yang terkenal ada 3. Kerajaan keluarga Bani Umayyah, pusatnya di Damaskus. Kerajaan keluarga Bani Abbasiyah, pusatnya di Baghdad, ya. Dan Kesultanan Utsmani Turki yang pusatnya di Istanbul. Begitu, ya. Itu berlangsung 1302 tahun. Ya. Kalau dulu kita masih ingat ada pembahasan hadis tentang ribat di Asqalan, masih ingat ada hadis itu? Hadis tentang ribat di Asqalan. Ribat itu berjaga-jaga menjaga negeri muslim dari serangan musuh. Itu Nabi menyebutkan bahwa awal mula agama ini ditandai dengan kenabian dan rahmah. Kemudian kekhalifahan dan rahmah. Kemudian kerajaan dan rahmah. Ya. Jadi fase pertama kenabian, fase kedua khilafah, fase ketiga kerajaan, itu masih ada rahmat Allah yang tercurah kepada umat ini. Ya. Nah, tetapi begitu memasuki fase keempat, Nabi pun menyebut dengan sebuah sebutan baru lagi. Namanya fase mulkan jabriyah. Fase penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Berarti di sini fase keempat ini rahmat Allah sudah nggak hadir. Ya, rahmat Allah sudah tidak hadir dalam konteks pemerintahan, dalam konteks kepemimpinan, ya. Karena yang memimpin punya sifat kayak Firaun. Ya, ingin menyaingi Allah dalam hal berkehendak, memaksakan kehendak. Makanya jangan heran, katanya pajak nggak boleh dalam Islam, kok kita diharuskan bayar pajak? Nggak usah heran, ya kan? Makanya aneh kalau ada pengajian ngomongin soal pemerintah, soal pemimpin, bilang itu ulil amri, kita harus taat. Kita nggak boleh melawan, kita nggak boleh ngeritik, nggak boleh, apalagi demonstrasi, bakar aja tuh demonstran. Gitu. Ini seolah-olah pengajian yang model gini kayak nggak ngerti ada hadis ini, gitu. Ya, hadis ini kan jelas. Nabi menyebutkan hadis ini fungsinya untuk siapa? Untuk kita, sesuai zamannya. Bahkan waktu beralih dari Hasan masih khilafah ala minhajin nubuwah ke Muawiyah yang berarti masuk ke mulkan Adhan, itu ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang langsung bilang kepada Muawiyah, ahlan wa sahlan, marhaban ya Malik, selamat datang wahai raja. Gitu. Ya. Karena apa? Karena dia sudah mulai mendeteksi, wah ini kayaknya udah berakhir nih era khilafah. Sekarang era kerajaan nih. Itu padahal masih beralih dari pemimpin yang megang Quran Sunnah dengan pemimpin yang gigit Quran Sunnah. Nah, kalau kemudian kita yang hidup di babak keempat nggak bisa mendeteksi yang lebih parah lagi, ya kan? Ini ngajinya gimana modelnya? Ya kan? Harus dipertanyakan gitu, ngajinya gimana modelnya? Paham ya?
Nah, jadi ini penting Bapak dan Ibu kita pahami. Karena kalau ini kita nggak pahami, kita banyak bingung melihat situasi kondisi dunia sekarang. Tapi kalau kita paham ini, semua menjadi jelas. Dan menjadi jelas tidak bermakna kita ridho, ya, bukan bermakna kita ridho gitu. Ya, memang sudah zamannya mulkan Jabriyah. Ya udahlah, kita ridho aja lah. Bukan ridho. Kita maklum iya, kita faham iya. Ya, kita terima takdir ini iya, tapi kita tidak ridho bahwasanya mereka dianggap masih sebagai ulil amri minkum. Ya bukan ulil amri minkum dong. Ulil amri minkum kan artinya para pemimpin di antara kalian. Kalian itu siapa? Hai orang-orang beriman. Gitu loh. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, karenanya saya sering menyebut fase di mana kita hidup sekarang ini, this is the darkest chapter of the Islamic history. Ini fase paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada fase lebih kelam dari fase kita sekarang ini. Gelap banget ini. Dan karenanya di sini garis putus-putusnya sudah terjun ke bawah melewati garis merah, ya. Kalau di fase pertama, kedua, ketiga di sini disebutkan dengan istilah umat Islam berjaya dan memimpin umat manusia, maka di fase keempat ini kita ini umat Islam dalam posisi kalah dan kita mengekor, ya, bukan memimpin lagi tapi mengekor. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, fase mulkan Jabriyah ini, ya, ditandai dengan satu perpecahan yang mendalam di dalam tubuh umat Islam. Ya. Dua, dominasi politik eksternal. Jadi negeri-negeri kaum muslimin sudahlah tercabik-cabik, ya, terpecah-pecah. Kemudian masing-masing negeri kaum muslimin itu ada pengaruh eksternalnya. Ngerti ya, pengaruh eksternal, pengaruh luar. Dan pengaruh luarnya bisa macam-macam. Ada yang dipengaruhi oleh Barat, ada yang dipengaruhi oleh Timur. Kalau Barat tuh maksudnya ya Amerika, Eropa. Kalau Timur maksudnya ya Rusia atau Cina. Itu. Tapi sulit ditemukan yang benar-benar mandiri, yang benar-benar tidak ke sana, tidak kemari. Ya. Ada lagi sebuah negara menyebut dirinya non-blok, tapi ternyata blok semuanya diambil. Gitu. Ya kan? Walaupun nggak mau ngaku. Cuman salah satu bukti sederhananya adalah yang saya sering sebut. Coba aja jalan-jalan sepanjang jalan Sudirman, jalan Tamrin, masukin gedung-gedung tuh. Rata-rata itu gedung-gedung bertingkat tinggi itu nggak ada lantai 13, nggak ada lantai 4. Ya, lihat di liftnya, nggak ada lantai 4, nggak ada lantai 13. Kenapa? Karena 4 itu angka sialnya Cina Timur, sedangkan 13 angka sialnya Barat. Itu, ya kan? Jadi syiriknya Timur, syiriknya Barat diambil semua, ngakunya non-blok, ya kan? Padahal udah keblok semuanya. Ya, welcome to Konoha lah. Ya, begitulah realita kita. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga, terkikisnya prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan. Jadi ini ciri-ciri dari mulkan Jabriyah. Era fase keempat ini ada 3 ciri, ya, perpecahan internal di dalam tubuh umat Islam. Ya, bagaimana tidak? Kita tadinya punya satu rumah bersama, Pak. Membentang begitu luas dari Maroko sampai Merauke, ya kan? Dari barat sampai timur, gitu. Tiba-tiba hancur tuh rumah. Begitu dia hancur, kita kan jadi kayak laksana anak-anak ayam kehilangan induk. Kita jadi kayak orang yang tadinya punya rumah, nggak punya rumah, akhirnya jadi gelandangan, kan? Kalau orang jadi gelandangan kan pada akhirnya perlu tempat bernaung, berteduh. Akhirnya bikin apa? Ya bikin bedeng lah, sederhana lah. Setidak-tidaknya ada tempat bernaung, kan? Maka berdirilah bedeng Maroko, bedeng Mesir, ya, bedeng Indonesia, ya, bedeng ini, bedeng itu, ya kan? Kelamaan ditinggal di bedeng, teriak-teriak, bedeng harga mati. Ngerti, Bu? Kalau kita ngerti jalan ceritanya, kita malah ketawa, kan? Gitu. Tapi yang ketawa itu kadang-kadang juga ikut teriak juga, harga mati, gitu. Capek deh. Padahal orang di luar bedeng ngelihat gitu, ini tinggal di bedeng aja arogan banget, sombong banget. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, periode ini merupakan penyimpangan yang jauh dari pemerintahan kenabian. Ya, pemerintahan kenabian itu fase yang pertama, kan?
an-nubuwah kan tadi kan, nabi yang mimpin langsung, dan tidak mungkin memang pemerintahan kenabian nggak mungkin muncul lagi. Kenapa? Karena nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak ada lagi. Hatta nanti kalau Isa alaihissalam turun pun, Isa alaihissalam bukan datang membawa risalah baru, dia mengokohkan kebenaran risalahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi periode Mulkan Jabriyah ini merupakan penyimpangan yang jauh dari pemerintahan kenabian, karena prioritas para penguasa tiran atau penguasa yang menindas ini adalah mempertahankan kekuasaannya dan menjalin aliansi atau persekutuan dengan kekuatan asing alias musuh, bukan mengutamakan kesejahteraan dan persatuan umat Islam. Ya. Yang ketiga, keruntuhan kepemimpinan yang terpusat. Jatuhnya pemerintahan Islam yang tidak sempurna selama fase awal pemerintahan raja-raja menggigit. Jadi istilah tidak sempurna karena dia pemerintahan Islam, tapi bukan yang ideal. Yang ideal itu kan khilafah ala minhajin nubuwah. Ini maksudnya era Mulkan Adon, pemerintahan raja-raja menggigit yang ditandai dengan awalnya Bani Umayyah itu tadi, ya. Nah, jatuhnya pemerintahan Islam yang tidak sempurna selama fase Mulkan Adon dan dinasti-dinasti Imarah, ya, dinasti-dinasti itu kayak dulu kita kenal setelah Daulah Abbasiyah itu muncul bahkan kecil-kecil negeri-negeri kaum muslimin bikin Imarah. Imarah itu kepemimpinan yang terbatas kecil-kecil. Ada namanya Imarah atau Daulah Seljuk, ada namanya Daulah Ayyubiyah, ya. Macam-macam daulah kecil-kecil, ya. Tapi semuanya alhamdulillah masih menjalankan Quran dan Sunnah. Nah, mereka saling bertikai menyebabkan hilangnya kepemimpinan pusat yang terpadu. Kan mestinya umat Islam kan dalam satu kepemimpinan terpadu kan? Gitu. Nah, ini bahkan jangankan disadari oleh umat Islam, diomongin aja enggak gitu loh. Banyak di antara umat Islam yang ngomongin soal ini aja, entah karena nggak berani, entah karena nggak mudeng gitu ya. Tapi yang jelas nggak ada yang ngomongin. Nah, ini teori seperti ini, praktek seperti ini dikerjakan rata-rata di semua negeri Muslim. Makanya kalau Anda benar-benar mau mengkaji, ya, Anda mesti bertanya dulu ketika Konoha ditinggal sama Belanda, kira-kira yang dipilih atau yang akhirnya jadi pemimpin Konoha, jangan-jangan gitu loh. Ya kan? Coba Anda pelajari sejarah dengan baik dan benar. Kan ada ceritanya tuh, dibuang katanya gitu. Baca nggak sejarah? Ya. Inisial BK dibuang. Tahu ya inisial BK ya? Ya, yang tahu, yang nggak tahu tanya sama yang tahu. Gitu, ya kan? Jadi inisial BK ini dibuang. Tempat pembuangannya diantaranya di mana? Di Bengkulu dibuang, ya kan? Ingat ada sejarah itu? Ya kan? Saya pernah dakwah ke Bengkulu. Terus selesai tugas dakwah saya sama warga setempat, saya diajak jalan-jalan. Lalu dia bilang, Ustaz, kita lihat tempat dibuangnya BK, katanya gitu. Oke. Begitu saya sampai di sana, ya Allah, kalau kata anak Betawi, tak ileh, gitu. Du ileh, ternyata villa, tahu villa? Villa tuh tempat yang enak apa nggak enak? Enak. Kok dibuang kayak gitu? Gitu. Kalau dibuang kan bayangan kita kan mungkin di penjara apa di mana gitu. Ini villa gitu loh, rumah enak. Berarti kan bukan lagi dibuang, lagi di apa? Lagi dibina. Gitu. Nah, ini kalau semua ini kita tahu gitu kan, apa yang sekarang kita alami semua jadi jelas kan? Oh ya pantesan. Gitu. Pantesan tuh 7 kata tercoret pada tanggal 18 Agustus 1945. Percis sehari setelah proklamasi atau katanya proklamasi kemerdekaan. Oh pantes tanggal 17 Agustus yang dibaca secari kertas orat-oret. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia bla bla bla. Allah nggak disebut sama sekali. Kata bismillah aja kagak ada. Gitu. Emang Anda pikir itu apa namanya muncul begitu aja? Ya enggak. Itu semua dirancang supaya memastikan bahwa jangan sampai
nilai-nilai Islam, ya ini tadi kan istilahnya apa tadi? Mana tadi itu? Nah ini prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan itu nggak muncul, ingin dipastikan. Ya. Jadi penjajah tuh meninggalkan negeri yang dia jajah, itu nggak meninggalkan terus baik-baik aja yang ditinggalkan, enggak, ya kan? Disisain masalah. Ya. Baik, ya. Jadi poin kedua ini penting sekali kita pahami bahwa rata-rata mereka itu ditunjuk, ya, hasil penunjukan. Cuma kagak ngerti. Kebanyakan nggak ngerti, akhirnya malah dipuji-puji, diagung-agungkan, ya kan? Sering dijadikan rujukan, kutipan, ucapan-ucapannya. Gitu. Padahal ya biker, tahu biker ya? Yang tahu, yang nggak tahu nanti tanya sama yang tahu. Oke, terus penolakan terhadap prinsip-prinsip Islam. Nah, ditegaskan lagi. Mengetahui bahwa fase pemerintahan berikutnya yang dinubuahkan oleh Nabi SAW adalah tegaknya kembali pemerintahan khilafah. Ingat, hadis ini kan menjelaskan setelah fase sekarang ini mulkan jabriyah, kata Nabi berikutnya akan muncul kembali pemerintahan khilafah, fase kelima nanti, ya kan? Nah, jadi mengingat atau mengetahui bahwa fase pemerintahan berikutnya yang sudah dinubuahkan itu artinya diprediksikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad kalau prediksi bukan kayak ramalan joyo-boyo, bukan, ya kan, pasti adanya karena itu langsung diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mengetahui bahwa fase pemerintahan berikutnya setelah mulkan jabriyah ini yang dinubuahkan Nabi SAW adalah tegaknya kembali pemerintahan khilafah, maka para penguasa ini, mulkan jabriyah ini secara aktif menekan gerakan-gerakan Islam, mempromosikan sekularisme, dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan Islam. Begitu, ya. Nah, termasuk kembali lagi kita ke Sudan, yang tadi sudah saya katakan yang ngirim senjata siapa diantaranya? UAE, ya, Jalan Layang MBZ, ya kan, yang ngirim. Nah, ternyata salah satu sebab mereka melakukan pengacauan atau kekacauan di Sudan ini bukan semata-mata urusan emas, bukan semata-mata urusan hasil pertanian, ya, bukan semata-mata karena Sudan punya tepi laut merah yang bisa jadi tempat berlabuh, ya, strategis, ya kan, tapi karena Sudan sendiri masyarakatnya banyak yang sudah mulai melek tentang pentingnya Islam dalam urusan kehidupan berpolitikan, kehidupan pemerintahan. Jadi kalau Anda mundur belakang sekian tahun yang lalu, sempat Sudan itu dipimpin oleh presiden bernama Umar Bashir. Nah, Umar Bashir ini menerapkan syariat Islam. Begitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, berikutnya karakteristik pemerintahan mulkan jabriyah, tetapi berikutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Karena waktu kita sudah sampai ke titik habis, ya. Karenanya saya kalaupun membuka celah untuk bertanya, saya kasih kesempatan satu orang saja karena sudah jam 11. Silakan, ya Ibu. Ya.